Kita sudah merayakan ulang tahun suamimu kemarin. Ucap sinis ibu mertua setelah seharian aku masak dan membuat kue ulang tahun untuk suamiku. Acaranya lebih seru tanpa wanita udik sepertimu. Ucap adik ipar tertawa puas. Baguslah kalau gitu. Jawabku sambil membawa kue buatanku keluar. Dan kulakukan sesuatu yang buat mereka teriak histeris menelponku puluhan kali. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Irama Dinda bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara panas dari pemanggang menyapu wajah Safira saat ia membuka pintunya perlahan. Aroma harum mentega, gula, dan vanila memenuhi seluruh ruang dapur yang luas dan bersih. Tangan Safira dengan cekatan menggunakan pelindung kain untuk mengeluarkan loyang berisi kue bolu yang baru saja matang sempurna. Peluh membasahi dahinya, menembus kain hijab yang ia kenakan semenjak pagi. Sejak matahari belum terbit, wanita berhijab ini sudah berkutat di dapur, mengabaikan rasa lelah yang mendera tubuhnya demi meracik hidangan istimewa. Hari ini adalah hari ulang tahun suaminya, Arul. Safira ingin memberikan kejutan yang paling berkesan dengan memasak seluruh makanan kesukaan pria itu dan membuat kue hasil jerih payahnya sendiri. Ia menata meja makan dengan sangat rapi, menyusun piring demi piring berisi hidangan lezat. Ada senyum tersungging di bibirnya setiap kali membayangkan wajah bahagia Arul nanti saat pulang bekerja. Safira merasa semua usahanya sepadan demi melihat sang suami tersenyum bahagia. Namun, harapan manis itu hancur berkeping saat pintu depan terbuka dengan kasar. Langkah kaki yang menghentak lantai terdengar semakin mendekat ke arah dapur. Ibu mertuanya, Ibu Linda, dan adik iparnya, Tika, masuk dengan wajah angkuh dan sombong. Mereka baru saja pulang dari luar. Tidak ada sapaan ramah, tidak ada senyum hangat, apalagi ucapan terima kasih karena rumah selalu dalam keadaan bersih. Tika melirik ke arah meja makan yang penuh hidangan dengan tatapan meremehkan, lalu mendengus pelan seolah makanan itu tidak layak untuk dihidangkan. Ibu Linda melipat kedua tangannya di depan dada, menatap Safira dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan jijik. Safira mencoba tetap bersikap sopan, menyeka keringat di wajahnya, dan menyapa mereka berdua dengan suara yang lembut. Ia menawarkan mereka untuk duduk dan makan bersama nanti setelah Arul pulang dari tempat kerjanya. Kita sudah merayakan ulang tahun suamimu kemarin. Ucap sinis Ibu Linda memotong perkataan Safira. Suara wanita paruh baya itu bergema di ruang dapur, menghantam dada Safira dengan keras. Safira terdiam sejenak, mencoba memproses kalimat yang baru saja ia dengar. Merayakan kemarin? Tanpa dirinya? Pertanyaan itu berputar di kepala Safira. Namun belum sempat ia membuka suara untuk meminta penjelasan, Tika melangkah maju dan ikut menyudutkannya. Acaranya lebih seru tanpa wanita udik sepertimu, ucap Tika tertawa puas. Tawa itu terdengar sangat nyaring dan menyakitkan telinga. Tika mengambil sepotong buah dari keranjang di meja makan dan menggigitnya dengan gaya menantang. Kedua wanita itu seolah sengaja ingin menghancurkan hati Safira, menunjukkan bahwa keberadaan Safira sama sekali tidak dianggap penting dalam keluarga ini. Mereka menikmati seluruh fasilitas dari Safira, tinggal di rumah mewah yang dibeli dari uang Safira, memakai barang mewah dari uang Safira, namun memperlakukan Safira layaknya seorang pembantu yang tidak berharga. Safira menatap lekat mata ibu mertua dan adik iparnya secara bergantian. Selama bertahun-tahun ia diam, mengalah, dan mencoba menjadi menantu yang baik. Ia menelan semua hinaan dan cacian demi menjaga keharmonisan rumah tangga yang ia bangun bersama Arul. Ia selalu menyembunyikan fakta bahwa bisnis pribadinya lah yang menopang gaya hidup mewah keluarga ini. Namun hari ini, batas kesabarannya telah habis. Kalimat hinaan itu menjadi puncak dari segala rasa sakit yang ia pendam. Safira tidak marah meledak-ledak atau menangis meratapi nasib. Wajahnya berubah menjadi sangat datar dan tenang. Ia memandangi kue ulang tahun yang baru saja ia hias dengan susah payah, lalu menatap kembali ke arah Tika dan Ibu Linda. Baguslah kalau begitu, jawab Safira tenang. Nada suaranya sangat dingin, tanpa ada sedikit pun getaran kesedihan atau rasa takut. Safira melangkah maju, mengangkat kue ulang tahun itu beserta alasnya. Ibu Linda dan Tika tampak sedikit kebingungan melihat reaksi Safira yang sama sekali tidak menangis seperti biasanya. Safira tidak peduli dengan tatapan bingung mereka. Ia membawa kue itu melangkah melewati mereka berdua, berjalan lurus menuju pintu belakang dapur yang mengarah ke tempat pembuangan sampah. Dengan gerakan mantap dan tanpa ragu sedikit pun, Safira membuang kue yang dibuatnya dengan penuh cinta itu ke dalam tong sampah.
Bunyi kue yang hancur berbenturan dengan dasar tong sampah menjadi tanda berakhirnya pengabdian buta Safira kepada keluarga suaminya. Safira membersihkan tangannya, mengambil telepon genggam dari saku pakaiannya, dan berjalan keluar menuju teras depan rumah dengan langkah yang sangat teratur. Ia mengingat semua hinaan mereka dan memutuskan bahwa sudah waktunya memberi pelajaran pertama kepada parasit di rumahnya. Safira membuka aplikasi pengatur sistem rumah pintar di telepon genggamnya. Rumah besar ini dilengkapi dengan teknologi canggih yang semuanya terhubung langsung ke perangkat milik Safira, karena ia sendirilah yang mendanai seluruh pemasangan instalasinya. Dengan ibu jarinya, Safira menekan tombol pemutus arus listrik utama pada layar. Dalam hitungan detik, seluruh lampu, pendingin ruangan, dan perangkat elektronik di dalam rumah mati total. Rumah besar itu kini kehilangan sumber kehidupannya, berubah drastis menjadi tempat yang pengap dan panas. Tidak berhenti sampai di situ, Safira menekan tombol lain pada layarnya untuk mengunci gerbang utama dan seluruh pintu akses elektronik secara otomatis dari luar. Sistem keamanan rumah itu segera mengunci rapat setiap celah, menjebak siapapun yang berada di dalam tanpa ampun. Safira berjalan menuju garasi kendaraan. Matanya tertuju pada mobil mewah yang selama ini selalu dipakai oleh Tika untuk pamer kepada teman-temannya. Tika selalu bertingkah seolah kendaraan itu adalah miliknya sendiri, padahal surat kepemilikannya jelas tercatat atas nama Safira. Safira mengeluarkan kunci cadangan yang selalu ia simpan di dalam tas, membuka pintu pengemudi, dan duduk di balik kemudi. Aroma khas pewangi kendaraan menyambut penciumannya. Ia menyalakan mesin. Suaranya menderu halus namun bertenaga. Safira menekan tombol pembuka gerbang garasi, mengarahkan kendaraan keluar dari pekarangan, lalu kembali mengunci gerbang dengan rapat melalui telepon genggamnya. Ia menginjak pedal gas, melaju meninggalkan rumah yang kini menjadi penjara bagi ibu mertua dan adik iparnya. Safira mengemudikan kendaraan menyusuri jalanan kota dengan perasaan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Udara dari pendingin terasa menyejukkan wajahnya, mengusir rasa panas dari dapur tadi. Selang 30 menit berlalu, layar telepon genggam yang tergeletak di kursi penumpang menyala terang. Panggilan telepon masuk bertubi-tubi tanpa henti. Safira melirik sekilas dan melihat nama Ibu Linda tertera di layar panggilannya. Ia membiarkan panggilan itu berdering beberapa kali sebelum akhirnya memutuskan untuk menekan tombol terima dan menyambungkannya ke pengeras suara. Begitu panggilan tersambung, rentetan jeritan histeris dan tangisan meledak dari seberang sana. Suara Ibu Linda terdengar sangat panik dan marah secara bersamaan. Ia berteriak menanyakan apa yang terjadi, mengeluhkan udara yang sangat panas karena pendingin ruangan mati, dan ketakutan karena semua pintu terkunci rapat tidak bisa dibuka. Tika juga terdengar berteriak di latar belakang, menangis karena tidak bisa keluar dari rumah untuk pergi bermain. Safira mendengarkan semua kepanikan itu dengan ekspresi datar. Tidak ada belas kasihan di hatinya. Mereka telah menginjak-injak harga dirinya terlalu lama, dan ini baru permulaan dari segalanya. Safira tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menjawab. Ia membiarkan mereka berteriak dan memohon, menikmati setiap detik keputusasaan mereka dari jarak jauh, sebelum akhirnya jarinya bergerak menekan tombol putus. Safira mengakhiri panggilan secara sepihak dan membiarkan mereka menderita di dalam rumah yang gelap gulita. Safira terus melajukan kendaraannya menjauh dari kawasan perumahan tersebut. Ia benar-benar mengabaikan panggilan histeris yang terus-menerus masuk ke telepon genggamnya. Jari lentiknya bergerak lincah menonaktifkan nada dering, membiarkan layar perangkat itu hanya berkedip-kedip bisu di atas kursi penumpang. Ia memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah makan yang tenang dan nyaman, jauh dari hiruk-pikuk dan keributan keluarganya. Alunan musik instrumental mengalun pelan dari pengeras suara di sudut ruangan, memberikan suasana damai yang sangat ia butuhkan saat ini. Seorang pelayan datang membawakan hidangan yang sudah ia pesan sebelumnya. Makanan tersebut ditata dengan sangat indah di atas piring, mengundang selera siapa saja yang melihatnya. Safira mengambil sendok dan mulai menyantap makan malamnya sendirian. Setiap suapan ia nikmati secara perlahan, meresapi arti kebebasan yang baru saja ia rebut kembali hari ini. Selama ini, ia selalu sibuk mengurus suami dan melayani keinginan mertuanya tanpa henti, sampai ia lupa memanjakan dirinya sendiri. Malam ini, ia memutuskan untuk merayakan hidupnya, menjauh dari benalu yang selama ini mengisap kebahagiaannya. Di tengah ketenangan suasana rumah makan itu, layar telepon genggamnya kembali menyala. Kali ini bukan panggilan masuk dari ibu mertuanya, melainkan sebuah pesan singkat dari suaminya, Arul. Safira meletakkan sendoknya secara perlahan, mengambil telepon genggam itu, dan membaca deretan kalimat yang terpampang di layar. Arul mengirimkan pesan dengan menggunakan huruf kapital semua,
Tanda yang sangat jelas bahwa pria itu sedang berada dalam kondisi sangat marah. Kamu mempermalukan ibu dan Tika. Cepat nyalakan listriknya. Tulis Arul dalam pesan tersebut. Safira membaca pesan itu dengan tatapan kosong dan hati yang dingin. Tidak ada pertanyaan tentang keadaannya hari ini. Tidak ada ucapan terima kasih atas makanan yang sudah ia siapkan seharian penuh. Apalagi pertanyaan mengenai mengapa ia melakukan tindakan nekat tersebut. Arul langsung menuduhnya bersalah dan membela ibu serta adiknya tanpa mau mendengarkan penjelasan dari pihak Safira sama sekali. Hati Safira terasa kebas membaca tuduhan itu. Pria yang dulu berjanji akan selalu melindunginya itu kini secara terang-terangan selalu berdiri di kubu lawan. Safira membuang napas perlahan melalui mulutnya. Ia memutuskan untuk tidak membalas pesan tersebut. Berdebat dengan Arul melalui pesan singkat tidak akan menghasilkan apa-apa selain menguras energinya secara percuma. Safira sadar bahwa ia memiliki rencana yang jauh lebih besar dan matang daripada sekadar meladeni amarah suaminya malam ini. Sebagai seorang wanita yang menjalankan usahanya sendiri sejak masih muda, Safira bukanlah orang yang mudah dibodohi oleh janji manis. Instingnya selalu tajam, terutama jika menyangkut kejanggalan dalam arus keuangan maupun perubahan perilaku orang terdekatnya. Belakangan ini, Arul sering sekali beralasan harus bekerja lembur sampai larut malam atau bertemu rekan bisnis di akhir pekan. Awalnya, Safira mencoba percaya dan berpikir positif demi keutuhan rumah tangga mereka. Namun, sikap mertua dan adik iparnya yang semakin hari semakin berani menghinanya secara terbuka membuat Safira sadar bahwa pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka semua. Oleh karena itu, beberapa minggu yang lalu, ia menyewa jasa teknisi ahli untuk memasang alat pelacak lokasi yang sangat kecil dan tersembunyi di dalam mobil Arul. Alat canggih itu langsung terhubung dengan sebuah aplikasi khusus di telepon genggam Safira tanpa bisa dideteksi oleh siapapun. Dengan tangan yang sedikit bergetar karena menahan amarah, Safira membuka aplikasi pelacak lokasi tersebut. Layar telepon genggamnya menampilkan peta digital yang memuat titik koordinat keberadaan mobil Arul saat ini. Proses pemuatan peta berlangsung selama beberapa detik. Dan detik-detik itu terasa sangat mendebarkan bagi Safira. Ia menyiapkan hatinya untuk melihat apapun hasil yang akan muncul di layar. Begitu peta berhenti bergerak dan memuat data, sebuah titik terang berkedip-kedip pada lokasi yang sangat jelas. Safira memperbesar tampilan layar dengan kedua jarinya untuk memastikan nama tempat tersebut. Titik lokasi Arul sama sekali tidak berada di sekitar gedung kantor tempat pria itu bekerja. Mobilnya terparkir dengan jelas di pelataran sebuah hotel bintang 5 yang sangat terkenal dengan kemewahan dan privasi tingkat tinggi bagi para tamunya. Dada Safira bergemuruh menahan gejolak emosi. Firasat buruk yang selama ini selalu ia tepis kini mulai menunjukkan wujud aslinya dengan sangat gamblang. Suaminya tidak sedang bekerja keras mencari nafkah. Suaminya sedang berada di hotel mewah pada malam ulang tahunnya sendiri. Untuk memastikan kecurigaannya dan mengumpulkan bukti yang lebih kuat, Safira membuka aplikasi perbankan di telepon genggamnya. Kartu pembayaran utama yang digunakan oleh Arul selama ini adalah kartu tambahan yang terhubung langsung dengan rekening pribadi milik Safira. Selama ini, Safira membiarkan Arul menggunakan fasilitas tersebut dengan alasan mempermudah pria itu untuk keperluan bisnis dan menjamu rekan kerja. Safira masuk ke dalam sistem perbankan tersebut, memasukkan kata sandi rahasianya, dan mulai menelusuri riwayat transaksi terbaru yang belum sempat ia periksa sepanjang hari ini. Mata Safira membulat sempurna saat melihat deretan angka yang baru saja tercetak dalam daftar mutasi keuangannya. Ada sebuah transaksi bernominal sangat besar yang baru saja terjadi beberapa jam yang lalu. Tagihan tersebut berasal dari hotel bintang 5 yang sama dengan lokasi mobil Arul saat ini, beserta keterangan pembayaran secara rinci untuk sewa kamar mewah tingkat atas. Tidak berhenti sampai di situ, jari Safira terus menggulir layar ke bawah dengan cepat dan menemukan transaksi lain yang jauh lebih mengejutkan. Terdapat tagihan dari sebuah toko perhiasan ternama dengan nominal yang luar biasa menguras kantong, dilakukan sesaat sebelum transaksi hotel tersebut. Arul membeli perhiasan mewah, dan Safira sangat yakin bahwa perhiasan mahal itu bukan ditujukan untuk dirinya. Fakta-fakta itu menghantam kesadaran Safira layaknya badai besar yang menghancurkan bangunan kokoh dalam sekejap mata. Suaminya, pria yang selama ini hidup menumpang dari hasil kerja keras istrinya, menggunakan uangnya dengan seenak hati untuk menyewa kamar hotel mewah dan membelikan perhiasan untuk wanita lain. Pengorbanannya selama ini dibalas dengan pengkhianatan yang sangat keji dan menyakitkan. Safira meletakkan telepon genggamnya di atas meja dengan tangan yang masih gemetar. Ia menutup matanya perlahan, mengambil napas panjang, dan menahannya sejenak sebelum menghembuskannya perlahan. Segala rasa cinta, kasihan, dan hormat yang pernah ia miliki untuk Arul menguap seketika dari dalam hatinya,
berganti dengan tekad baja untuk menghancurkan mereka semua. Safira merapikan barang-barangnya, memanggil pelayan untuk membayar makanan, dan berjalan keluar dari rumah makan dengan langkah yang sangat tegap. Ia tahu persis kemana ia harus pergi malam ini. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Jalanan yang dilalui Safira terasa begitu panjang dan menyiksa. Angin malam berhembus menembus celah pendingin ruangan kendaraannya, namun gagal mendinginkan rasa panas yang menjalar di dadanya. Pikirannya terus berputar pada deretan angka mutasi keuangan yang baru saja ia lihat melalui layar telepon genggamnya. Setiap tarikan napasnya terasa berat, namun ia menolak keras untuk menangis. Air matanya terlalu berharga untuk ditumpahkan bagi laki-laki pengkhianat seperti Arul. Ia menginjak pedal gas, mempercepat laju kendaraannya menyusuri jalanan kota menuju bangunan megah bintang 5 yang tertera pada aplikasi pelacak lokasi. Gedung menjulang tinggi itu akhirnya terlihat di depan mata, berdiri sangat megah dengan gemerlap lampu hias yang menerangi langit malam. Safira membelokkan kendaraannya memasuki area pelataran utama. Ia menyerahkan kunci kendaraannya kepada petugas parkir tanpa banyak bicara, lalu melangkah masuk melewati pintu kaca otomatis yang terbuka perlahan. Hawa dingin dari dalam ruangan langsung menyambutnya. Suasana di dalam bangunan itu sangat mewah. Lantai puala mengkilap memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal berukuran raksasa di tengah ruangan. Safira tidak melangkah menuju ke meja pendaftaran tamu di bagian depan. Ia sangat tahu bahwa petugas pendaftaran memiliki aturan ketat untuk menjaga kerahasiaan tamu mereka dan tidak akan memberikan informasi apapun dengan mudah. Matanya menyapu seluruh penjuru ruangan, mencari keberadaan ruang kendali keamanan bangunan tersebut. Ia berjalan cepat menyusuri lorong samping yang tidak terlalu dilewati banyak orang, berpura-pura mencari petunjuk arah menuju toilet umum. Di ujung lorong yang sepi, ia melihat sebuah pintu tertutup dengan seorang penjaga berseragam rapi berdiri tidak jauh dari sana. Safira merapikan letak hijabnya dan mengatur napasnya agar terlihat setenang mungkin. Ia menghampiri petugas keamanan pria bertubuh tegap itu dengan langkah pasti. Petugas itu menatap Safira dengan raut wajah penuh tanya. Safira langsung mengutarakan maksudnya dengan suara pelan namun sangat tegas. Ia mengatakan bahwa ia sedang mencari suaminya yang membawa barang sangat penting miliknya yang tertinggal, dan ia membutuhkan bantuan untuk memastikan keberadaan suaminya tanpa harus membuat keributan di dalam gedung megah ini. Maaf, Bu. Kami tidak bisa memberikan akses kamera pengawas sembarangan. Ini menyangkut keamanan pribadi tamu kami, ucap petugas itu dengan nada menolak tegas. Safira sudah menduga jawaban penolakan tersebut. Tanpa membuang waktu untuk berdebat panjang, ia membuka tas tangannya dan mengeluarkan sejumlah uang tunai dalam jumlah yang lumayan banyak. Ia melipat uang tersebut dengan rapi dan menyelipkannya ke tangan petugas itu secara sembunyi-sembunyi agar tidak terekam kamera di atas mereka. Mata petugas itu membesar seketika melihat jumlah lembaran uang yang diberikan kepadanya. Safira menatap lurus ke dalam mata petugas itu, memberikan janji bahwa ia hanya butuh melihat layar monitor selama beberapa menit saja tanpa merekam wajah tamu lain atau membuat kerusuhan. Ia menegaskan bahwa setelah melihat layar, ia akan segera pergi dan tidak akan melibatkan nama petugas tersebut dalam masalah rumah tangganya. Setelah menimbang-nimbang selama beberapa saat, petugas itu mengangguk pelan. Ia membuka pintu dan menyuruh Safira mengikutinya masuk ke dalam ruangan sempit yang dipenuhi dengan puluhan layar monitor. Di dalam ruangan gelap itu, Safira meminta petugas untuk menampilkan rekaman lorong bagian atas, sesuai dengan jenis kamar mewah yang tertera pada bukti mutasi pembayarannya. Petugas itu memutar ulang rekaman kejadian beberapa jam yang lalu. Mata Safira tidak berkedip sedikitpun saat menatap layar yang menunjukkan lorong panjang berlapis karpet tebal bernuansa kemerahan. Tidak lama kemudian, sebuah pintu kamar terbuka dari dalam. Safira langsung mengenali sosok pria yang berjalan keluar dari kamar tersebut. Itu adalah Arul. Suaminya tampak sangat rapi, mengenakan pakaian santai yang dibelikan oleh Safira dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri beberapa minggu lalu. Namun hal yang membuat dada Safira sesak adalah kenyataan bahwa Arul tidak sendirian. Pria itu menggandeng tangan seorang wanita muda yang berjalan tepat di sebelahnya. Langkah mereka berdua terlihat sangat mesra. Sesekali Arul mengusap puncak kepala wanita itu dengan penuh kasih sayang layaknya pasangan yang sedang dimabuk asmara. Safira segera mengeluarkan telepon genggamnya, menekan tombol rekam video, dan mengarahkan kameranya tepat ke arah layar monitor tersebut untuk menyimpan bukti yang tidak akan bisa dibantah. Ternyata benar dugaanku. Kamu bermain api di belakangku, Mas, gumam Safira pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar, tertahan oleh rasa sakit yang tiba-tiba menusuk ulu hatinya. Wanita di layar monitor itu awalnya hanya terlihat dari belakang. Namun,
Saat mereka berdua berjalan mendekati arah kamera pengawas di ujung lorong untuk menunggu kabin turun, wanita itu menoleh ke samping untuk membalas ucapan Arul. Wajah wanita itu tertangkap sangat jelas di layar monitor ruangan keamanan. Safira terdiam kaget. Tangannya yang memegang telepon genggam mendadak kaku dan sedikit gemetar. Matanya melebar sempurna, menatap tidak percaya pada sosok wanita yang sedang tersenyum manja kepada suaminya. Selingkuhan suaminya bukanlah orang yang tidak ia kenal. Wanita itu adalah Yana, saudara sepupunya sendiri. Safira mengenali setiap lekuk wajah itu dengan sangat baik. Yana adalah saudara perempuan yang selama ini selalu ia bantu biaya pendidikannya, yang sering datang ke rumahnya untuk meminta bantuan keuangan saat kesulitan, dan yang selalu ia anggap serta ia sayangi seperti adik kandungnya sendiri. Pengkhianatan ganda ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah tusukan pisau dari belakang oleh orang-orang yang selalu ia beri makan dan tempat bernaung. Safira terus merekam peristiwa itu sampai kedua orang tersebut masuk ke dalam ruang kabin dan pintu tertutup rapat. Setelah yakin bukti yang didapatkannya sudah sangat cukup, Safira menurunkan telepon genggamnya dan menyimpannya kembali ke dalam tas dengan gerakan kaku. Ia mengucapkan terima kasih kepada petugas keamanan itu dengan nada suara yang datar, lalu melangkah keluar dari ruangan kendali tersebut. Ia berjalan keluar dari bangunan megah itu dengan pikiran yang sangat jernih. Rasa terkejutnya perlahan sudah tergantikan oleh rasa benci dan kemarahan yang membeku menjadi sebuah rencana balas dendam yang sangat terstruktur. Ia menyadari sepenuhnya bahwa selama ini ia telah memelihara sekelompok parasit di dalam kehidupannya. Arul yang memanfaatkan seluruh hasil keringatnya, dan Yana yang menikmati fasilitas di belakangnya. Mereka berdua telah merencanakan hal busuk ini di belakang punggungnya. Malam itu, Safira memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah. Ia menyewa sebuah kamar penginapan sederhana di pinggiran kota untuk menenangkan diri, merapikan pikirannya, dan menyusun langkah selanjutnya dengan sangat hati-hati. Keesokan paginya, matahari bersinar sangat terik saat Safira memberhentikan kendaraannya di depan gerbang rumah besarnya. Ia telah mengatur ulang penampilannya sebelum pulang. Wajahnya dibiarkan tanpa pulasan bedak. Matanya dibuat sedikit sayu seolah ia sangat kelelahan memikirkan masalah hidup yang berat. Ia membuka gerbang secara perlahan dari kendali telepon genggamnya dan melangkah masuk ke pekarangan rumah. Begitu ia membuka pintu utama, hawa panas langsung menyergap wajahnya secara tiba-tiba. Listrik di rumah itu rupanya masih sengaja ia biarkan padam. Suasana di dalam rumah sangat berantakan. Jendela-jendela kaca terbuka lebar dalam usaha sia-sia penghuninya untuk mendapatkan angin masuk dari luar. Di ruang tengah, Ibu Linda dan Tika sedang duduk di atas karpet, mengipasi tubuh mereka sendiri dengan menggunakan majalah bekas. Wajah kedua wanita itu terlihat sangat kusam, penuh keringat, dan memendam amarah yang luar biasa besar menunggu kedatangannya. Begitu melihat sosok Safira melangkah masuk melalui pintu depan, Ibu Linda langsung berdiri tegak dari tempat duduknya. Ia melempar majalah di tangannya ke atas meja dengan gerakan sangat kasar. Wajah wanita parubaya itu memerah menahan marah. Keringat menetes bebas dari pelipisnya. Tika ikut berdiri mendampingi ibunya di belakang, melipat kedua tangan di depan dada sambil menatap tajam penuh kebencian ke arah kakak iparnya. Mereka berdua tampak seperti tawanan yang baru saja melihat penjaga penjaranya datang. Safira tetap memasang raut wajah polos dan lelah. Ia berjalan perlahan mendekat seolah tidak menyadari betapa besarnya kemarahan yang sedang menunggu dirinya di tengah ruangan tersebut. "Kamu sengaja mematikan listrik dan mengunci kami sepanjang malam," bentak Ibu Linda dengan suara yang sangat keras hingga bergema di seluruh sudut ruangan. Safira menghentikan langkahnya, menundukkan kepalanya sedikit, dan menampilkan ekspresi sedih yang sangat meyakinkan. Ia sudah berlatih mempersiapkan sandiwara ini semalaman penuh di kamar penginapan. Ia tahu persis bahwa kelemahan terbesar keluarga suaminya adalah perihal uang dan gaya hidup mewah. Jika ia menyerang hal tersebut, mereka akan langsung panik dan lupa pada kemarahan awal mereka soal listrik yang dipadamkan semalaman. "Maaf, Bu. Keuanganku sedang sangat sulit. Usaha dagangku mengalami penurunan pendapatan yang sangat parah selama beberapa bulan ini. Jadi harus ada penghematan besar-besaran di rumah ini. Aku bahkan belum sanggup membayar tagihan listrik bulan ini," jawab Safira berpura-pura sedih dengan suara yang dibuat sedikit bergetar. Mendengar jawaban tersebut, kemarahan di wajah Ibu Linda dan Tika seketika berubah drastis menjadi raut kebingungan dan kepanikan yang nyata. Aliran dana dari Safira adalah sumber nyawa utama bagi kelangsungan hidup mereka berdua. Tanpa uang Safira, mereka tidak bisa pergi berbelanja pakaian bagus, tidak bisa makan di tempat mahal, dan tidak bisa memamerkan kekayaan fiktif mereka kepada para tetangga sekitar rumah. Pada saat yang bersamaan,
Suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar menuruni anak tangga dari lantai 2. Arul muncul dengan wajah panik dan pakaian yang sedikit berantakan. Pria itu baru saja terbangun dari tidurnya karena merasa kepanasan dan langsung mendengar percakapan mengenai masalah keuangan tersebut. Arul berlari kecil menghampiri istrinya. Matanya menatap Safira dengan pandangan menuntut penjelasan. Apa maksudmu keuangan sedang sulit? Lalu bagaimana dengan biaya hidup sehari-hari kita semua? Kamu tahu kan tagihan perawatanku dan belanja bulanan ibu tidak bisa ditunda-tunda. Protes Arul dengan nada suara tinggi penuh tuntutan. Safira menatap wajah suaminya lekat-lekat. Ia melihat betapa egois dan tidak tahu malunya pria di hadapannya ini. Baru semalam pria ini menghabiskan puluhan juta untuk menyewa kamar mewah dan membeli perhiasan emas untuk Yana. Namun pagi ini ia berani menuntut uang perawatan dari istri sahnya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Safira menahan kuat-kuat keinginan tangannya untuk menampar wajah suaminya saat itu juga. Ia harus mempertahankan perannya agar rencana balas dendamnya berjalan lancar tanpa hambatan. Ia kembali menundukkan kepalanya, menghela napas panjang seolah memikul beban berat, dan berkata bahwa ia sedang berusaha mencari pinjaman uang ke beberapa teman dekatnya. Safira meminta mereka semua untuk bersabar selama beberapa hari saja, sampai ia bisa menyelesaikan urusan keuangan yang sedang merosot tersebut. Mendengar alasan itu, Arul mendengus kasar, mengusap wajahnya dengan pergerakan frustrasi, lalu membalikan badan berjalan kembali ke lantai atas tanpa mempedulikan perasaan istrinya sama sekali. Ibu Linda dan Tika juga pergi meninggalkannya kembali ke dalam kamar, merutuki nasib buruk karena harus menahan panas lebih lama lagi. Setelah keadaan ruang tengah kembali sepi tanpa gangguan, Safira mulai membersihkan beberapa cangkir kotor yang berserakan di atas meja kaca. Saat ia mengangkat sebuah majalah bekas, matanya tidak sengaja tertuju pada sebuah telepon genggam milik Tika yang tertinggal tergeletak di sana. Layar telepon genggam itu menyala terang karena ada sebuah pemberitahuan pesan masuk. Safira menoleh ke kiri dan ke kanan dengan cepat untuk memastikan tidak ada orang yang memperhatikannya dari jauh. Ia sangat hafal dengan kebiasaan buruk Tika yang tidak pernah memasang nomor sandi pengaman pada layarnya, karena selalu malas mengingat angka-angka. Safira segera meletakkan cangkir yang dipegangnya, meraih perangkat komunikasi tersebut, dan mengusap layarnya ke atas dengan mudah. Safira langsung membuka aplikasi pesan singkat yang paling sering digunakan orang. Ia mencari deretan pesan terbaru yang baru saja masuk. Perhatiannya langsung tertuju pada sebuah kelompok obrolan rahasia yang berisi 3 orang anggota saja. Nama kelompok obrolan itu sengaja disamarkan agar tidak mengundang kecurigaan. Safira membuka halaman percakapan di dalamnya. Jantungnya berdegup semakin kencang saat matanya mulai membaca barisan kalimat yang saling bertukar di dalam sana. Kelompok itu ternyata hanya berisi Tika, Ibu Linda, dan Yana. Safira menggulir layar ke atas untuk membaca pesan-pesan mereka secara runut dari hari kemarin. Ternyata, selama ini Ibu Linda dan Tika bukan hanya sekadar mengetahui rahasia perselingkuhan Arul di luar sana, tetapi mereka juga sangat mendukung dan merestuinya dengan senang hati. Dalam deretan pesan tertulis tersebut, Tika memuji kecantikan Yana setinggi langit dan menyebut bahwa Yana jauh lebih pantas menjadi pendamping hidup Arul dibandingkan Safira yang dianggap terlalu kaku dan membosankan. Ibu Linda bahkan mengirimkan sebuah pesan suara yang merendahkan Safira secara terang-terangan tanpa malu, menyuruh Yana untuk terus membujuk Arul agar sering-sering membelikan barang berharga untuk disimpan sebagai tabungan masa depan. Fakta yang paling menyakitkan hati Safira adalah percakapan mereka mengenai perayaan ulang tahun kemarin. Mereka secara terang-terangan merencanakan pesta perayaan meriah di sebuah rumah makan mahal menggunakan kartu pembayaran Arul yang sebenarnya tersambung dengan uang milik Safira. Mereka makan makanan enak dan bersenang-senang bersama Yana, sementara Safira berpeluh keringat seharian penuh di dapur membuatkan makanan istimewa untuk mereka semua. Safira membaca setiap kata penghinaan tersebut dengan tatapan mata yang sangat tajam dan dingin. Ia menyimpan semua rasa amarah itu jauh ke dalam relung hatinya yang paling gelap. Air mata sama sekali tidak keluar dari pelupuk matanya hari ini, karena semuanya sudah mengering tergantikan oleh kebencian. Ia segera merogoh sakunya untuk mengambil telepon genggamnya sendiri, memotret layar percakapan tersebut sebagai alat bukti tambahan yang kuat, lalu meletakkan kembali telepon genggam Tika pada posisi awalnya secara rapi. Semuanya sudah sangat jelas bagi Safira sekarang. Mereka bukan hanya kumpulan lintah yang menghisap hartanya secara perlahan, melainkan sekelompok pengkhianat berdarah dingin yang berkomplot untuk menghancurkan hidupnya demi kesenangan pribadi. Safira merapikan kembali tatanan meja tersebut seolah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Ia membulatkan tekadnya dengan kuat. Jika mereka berani bermain api dengan berani menyentuh kehidupan dan menginjak harga dirinya, maka ia akan memastikan mereka semua terbakar habis hingga tidak tersisa sedikit pun jejak kesombongan.
Permainan yang sesungguhnya baru akan ia mulai. Cahaya matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden ruang tamu, membawa kehangatan yang kontras dengan suasana dingin di dalam hati Safira. Wanita berhijab itu sudah bangun sejak subuh, menata kembali pikirannya yang sempat berantakan akibat kejadian semalam. Ia memutuskan untuk menyalakan kembali aliran listrik rumah melalui kendali jarak jauh di telepon genggamnya. Bunyi dengung pelan dari pendingin ruangan dan lampu yang kembali menyala menjadi tanda dimulainya babak baru dari rencana besar yang telah ia susun. Safira berjalan menuju dapur, menyiapkan sarapan pagi yang sangat mewah dan berlimpah. Aroma roti panggang, mentega, dan masakan lezat lainnya sengaja ia biarkan menyebar ke seluruh penjuru rumah untuk memancing para penghuni lantai atas turun. Ia menyusun piring-piring dengan rapi, meletakkan senyum palsu yang paling meyakinkan di wajahnya, dan menunggu dengan sabar. Rencananya hari ini membutuhkan ketenangan tingkat tinggi, dan ia tidak akan membiarkan emosinya menghancurkan pertunjukan yang sudah ia rancang sedemikian rupa. Benar saja, tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari arah tangga. Ibu Linda dan Tika turun dengan wajah yang masih ditekuk dan ekspresi penuh keluhan. Mereka berdua langsung menuju meja makan tanpa mengucapkan selamat pagi. Wajah mereka terlihat kusam setelah semalaman kepanasan akibat listrik yang padam. Namun, tatapan sinis mereka sedikit memudar saat melihat hidangan melimpah di atas meja. Safira menarik kursi untuk ibu mertuanya dengan sikap yang sangat sopan, lalu menuangkan teh hangat ke dalam cangkir mereka berdua. Ibu Linda duduk dengan angkuh, menyilangkan kakinya, dan mulai menyantap makanan tanpa ragu, seolah-olah rumah ini adalah miliknya sendiri dan Safira hanyalah seorang pelayan yang bertugas melayaninya. Tika pun melakukan hal yang sama, mencomot makanan dengan kasar sambil sesekali melirik sinis ke arah Safira. Mereka menunggu Safira memulai pembicaraan, siap untuk kembali melemparkan hinaan jika Safira berani mengungkit masalah pemadaman listrik semalam. Ibu, Tika, aku ingin meminta maaf atas kejadian kemarin dan semalam, ucap Safira membuka percakapan dengan nada suara yang sangat lembut dan penuh penyesalan. Ia menundukkan pandangannya, memainkan ujung jarinya di atas meja seolah-olah sedang merasa sangat bersalah. Aku sedang sangat tertekan karena masalah arus kas usahaku yang tersendat. Pikiranku sangat kacau sampai aku melakukan tindakan yang tidak masuk akal dengan mematikan listrik. Aku benar-benar minta maaf karena sudah membuat kalian berdua merasa tidak nyaman di rumah ini. Mendengar permintaan maaf yang terdengar sangat tulus itu, Ibu Linda menghentikan kunyahannya dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Senyum penuh kemenangan tercetak jelas di wajah wanita paruh baya tersebut. Ia merasa telah berhasil menaklukkan menantunya dan membuktikan bahwa Safira tidak akan pernah berani melawan kekuasaannya di rumah ini. Tika ikut tersenyum mengejek, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan gaya meremehkan, merasa bangga karena menganggap Safira akhirnya menyadari posisinya yang rendah di mata keluarga mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa permintaan maaf itu hanyalah umpan manis berbisa yang sengaja dilemparkan Safira untuk menjerat mereka ke dalam jurang kehancuran. Baguslah kalau kamu akhirnya sadar diri, jawab Ibu Linda dengan nada sombong. Kamu harus ingat, tanpa restu dariku, pernikahanmu dengan anakku tidak akan pernah bahagia. Kamu seharusnya melayani kami dengan baik, bukan malah bertingkah seolah-olah kamu yang paling berkuasa di sini hanya karena kamu punya sedikit uang hasil berdagang. Iya, dasar tidak tahu diri. Kemarin seharian aku kepanasan karena ulahmu. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kamu harus mengganti kerugian perasaanku hari ini. Tambah Tika menimpali ucapan ibunya dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Safira mengangguk pelan, menyetujui setiap ucapan tajam yang keluar dari mulut mereka berdua. Ia kemudian merogoh saku pakaiannya dan mengeluarkan 2 buah lembaran kertas berdesain sangat mewah. Kertas itu dicetak dengan tinta emas tiruan yang mengkilap, terlihat sangat eksklusif dan mahal. Safira meletakkan kedua lembaran kertas itu di atas meja dan mendorongnya perlahan ke arah Ibu Linda dan Tika. Mata kedua wanita itu langsung berbinar-binar melihat benda tersebut. Itu adalah kupon perawatan tubuh dan kecantikan di pusat perawatan paling mahal di kota, lengkap dengan kupon belanja pakaian bernilai puluhan juta rupiah. Safira menjelaskan bahwa itu adalah bentuk permintaan maaf darinya, hadiah khusus agar mereka bisa bersantai dan menikmati hari di pusat perbelanjaan mewah. Ia menyuruh mereka pergi bersenang-senang dan menggunakan kartu pembayaran yang biasa dibawa oleh Arul untuk menutupi biaya tambahan apapun yang mereka inginkan nanti. Tanpa curiga sedikit pun, Ibu Linda dan Tika langsung menyambar kupon tersebut dengan rakus. Mereka melupakan semua kemarahan mereka seketika, tertawa kegirangan, dan segera berlari ke kamar masing-masing untuk berdandan secantik mungkin. Beberapa saat kemudian, mereka keluar rumah dengan langkah riang, memesan taksi karena mobil sedang tidak ada,
dan berangkat menuju pusat perbelanjaan. Begitu pintu gerbang tertutup rapat dan mobil taksi itu menghilang dari pandangan, senyum palsu di wajah Safira langsung luntur tak bersisa. Sorot matanya berubah menjadi tajam dan dingin. Ia bergegas masuk ruang kerjanya, mengambil setumpuk dokumen penting, dan menghubungi pengacara kepercayaannya. Hari ini, sementara mertua dan adik iparnya sibuk bersenang-senang dengan ilusi kemewahan, Safira akan memindahkan seluruh aset berharga, mencabut semua hak akses keuangan, dan memblokir seluruh kartu pembayaran yang selama ini digunakan oleh Arul. Tidak akan ada lagi sisa uang sepeser pun yang bisa mereka hisap dari hasil keringatnya. Di pusat perbelanjaan mewah, Ibu Linda dan Tika berjalan dengan kepala tegak, merasa seperti nyonya besar yang menguasai dunia. Mereka masuk ke pusat perawatan kecantikan dengan gaya angkuh, menuntut pelayanan kelas atas kepada para pegawai di sana. Mereka menikmati pijatan, perawatan wajah, hingga perawatan rambut yang memakan waktu berjam-jam lamanya. Setelah selesai, mereka berkeliling dari satu toko pakaian mewah ke toko lainnya, mengambil banyak sekali barang berharga tanpa melihat label harga sama sekali. Tangan mereka penuh dengan tas belanjaan bertuliskan nama merek terkenal. Mereka tertawa lepas, saling memuji, dan membicarakan betapa bodohnya Safira yang bisa dengan mudah ditipu dan dimanfaatkan oleh mereka. Mereka merasa hari ini adalah hari yang paling sempurna dalam hidup mereka. Namun, kesempurnaan itu hancur berkeping-keping saat mereka berdiri di meja kasir sebuah butik perhiasan dan pakaian ternama. Tika dengan gaya sombong melemparkan kupon pemberian Safira ke atas meja kaca tersebut. Penjaga kasir menerimanya dengan senyum ramah. Namun beberapa detik kemudian, kening pegawai itu berkerut bingung. Ia memindai kode pada kupon tersebut berulang kali ke dalam mesin pembaca, namun layar selalu menunjukkan tanda peringatan. Pegawai itu kemudian memanggil manajer toko untuk memeriksa kembali kupon tersebut secara manual. Setelah melakukan pengecekan dengan teliti, sang manajer menatap Ibu Linda dan Tika dengan pandangan penuh keraguan. "Mohon maaf, Ibu, kupon ini tidak terdaftar dalam sistem kami. Sepertinya ini adalah kupon palsu hasil cetakan biasa. Kami tidak bisa memproses pembayaran menggunakan lembaran ini," ucap sang manajer dengan nada sopan namun tegas. "Apa katamu? Palsu? Jangan sembarangan bicara. Ini dari menantuku yang kaya raya, mesin kalian saja yang pasti rusak." Teriak Ibu Linda tidak terima. Suaranya melengking menarik perhatian banyak pengunjung lain di dalam toko tersebut. Tika ikut marah-marah, mengebrak meja kasir dengan keras. "Kalian merendahkan kami ya? Kalau kalian tidak mau menerima kupon ini, biar aku bayar pakai kartu. Dasar pelayan tidak tahu diri." Tika merogoh tasnya dengan kasar, mengeluarkan kartu pembayaran milik Arul, dan melemparkannya ke wajah penjaga kasir. Penjaga kasir yang ketakutan segera mengambil kartu tersebut dan memasukkannya ke dalam mesin pembayaran. Ia mengetikkan nominal belanjaan mereka yang sangat besar. Mesin itu memproses data selama beberapa detik, lalu mengeluarkan bunyi nyaring yang menandakan transaksi gagal. Secari kertas kecil keluar dari mesin dengan tulisan tebal yang sangat jelas. "Kartu pembayaran ditolak." Penjaga kasir mencoba mengulanginya hingga 3 kali, namun hasilnya tetap sama. Kartu itu sudah diblokir sepenuhnya dari pusat layanan perbankan. "Maaf, Ibu, kartu ini juga ditolak oleh pihak bank. Transaksinya tidak bisa dilanjutkan," lapor penjaga kasir dengan suara bergetar. Wajah Ibu Linda dan Tika memucat seketika. Kesombongan yang sedari tadi mereka pamerkan runtuh dalam sekejap mata. Mereka saling pandang dengan tatapan panik dan kebingungan. Manajer toko yang mulai habis kesabarannya karena keributan itu segera memanggil petugas keamanan pusat perbelanjaan. Dalam hitungan menit, 3 orang petugas berseragam tegap datang menghampiri mereka. Karena tagihan perawatan kecantikan mereka sebelumnya juga belum dibayar, pihak manajemen menganggap mereka sebagai penipu yang mencoba mencari keuntungan. Ibu Linda dan Tika digiring paksa oleh para petugas keamanan menuju ruang interogasi di bagian belakang gedung, melewati kerumunan orang yang menatap mereka dengan pandangan merendahkan. Mereka menangis terseduh-seduh, memohon untuk dilepaskan, sambil terus berusaha menghubungi nomor telepon Arul yang sama sekali tidak memberikan jawaban. Jebakan Safira telah tertutup rapat, mengurung kesombongan mereka dalam rasa malu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Terima kasih sudah setia menyimak cerita dari channel Irama Dinda. Yuk kita lanjut lagi ke inti ceritanya. Sementara Ibu Linda dan Tika sedang menangis terseduh-seduh di ruang tahanan petugas keamanan pusat perbelanjaan, suasana di rumah Safira terasa sangat tenang dan damai. Safira duduk menyilang kaki di atas sofa ruang tengah,
menyesap teh hangat buatan sendiri sambil membaca beberapa dokumen hukum yang baru saja diantarkan oleh kurir dari kantor pengacaranya. Semua proses pemblokiran rekening dan penarikan aset telah selesai dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Rumah mewah ini, beserta seluruh isinya, kini sepenuhnya berada di bawah kendali mutlak Safira secara hukum. Ia menatap ke arah pintu depan, menunggu kedatangan tamu utamanya hari ini. Ia tahu bahwa badai besar sedang mengejar suaminya di luar sana, dan hanya masalah waktu sebelum pria pengecut itu pulang ke rumah untuk mencari tempat berlindung. Dugaan Safira tidak meleset sedikit pun. Tepat pada pukul 2 siang, pintu depan rumah didorong dengan sangat kasar dari luar. Arul masuk dengan napas terengah-engah, wajahnya sepucat kapas, dan keringat dingin membanjiri seluruh pakaiannya. Pria itu segera berbalik dan mengunci pintu rapat-rapat, bahkan sampai menambahkan rantai pengaman tambahan seolah-olah ada monster yang sedang mengejarnya dari belakang. Arul mengintip dari balik celah gorden jendela dengan gerakan panik. Matanya liar memperhatikan kondisi jalanan di depan rumah. Penampilannya sangat berantakan, jauh dari kesan rapi dan berwibawa yang selalu ia tunjukkan setiap kali pergi bekerja atau bertemu dengan selingkuhannya. Rambutnya acak-acakan, dan tangan kirinya terus memegangi telepon genggam yang layarnya tidak berhenti menyala karena panggilan masuk yang bertubi-tubi. Safira meletakkan cangkir tehnya di atas meja dengan gerakan sangat lambat dan tenang. Ia menatap suaminya dengan ekspresi wajah datar, menyembunyikan senyum kepuasan yang meronta-ronta ingin mekar di bibirnya. Ia membiarkan Arul bernapas dengan susah payah selama beberapa saat sebelum akhirnya membuka suara memecah kesunyian yang mencekam di ruangan tersebut. "Ada apa, Mas? Kenapa kamu terlihat seperti sedang dikejar hantu di siang bolong begini?" Tanya Safira dengan nada suara yang dibuat sedikit khawatir, sebuah sandiwara luar biasa dari seorang istri yang disakiti. Arul menoleh ke arah Safira dengan pandangan putus asa. Ia berlari menghampiri istrinya, menjatuhkan dirinya ke atas karpet tepat di depan lutut Safira. Tangannya yang gemetar meraih jemari Safira dan menggenggamnya dengan sangat erat. Pria yang biasanya selalu bersikap gengsi dan menuntut banyak hal ini, tiba-tiba berubah menjadi sosok pengemis yang sangat menyedihkan. Air mata ketakutan menggenang di pelupuk matanya. "Safira, tolong aku. Aku mohon tolong aku kali ini saja. Hidupku hancur. Aku bisa mati kalau kamu tidak menolongku hari ini juga." Rintih Arul dengan suara serak dan bergetar. Safira mempertahankan raut wajah simpati, mengelus punggung tangan suaminya dengan lembut seakan-akan ia adalah istri paling setia di dunia. "Tenang dulu, Mas. Coba tarik napas panjang dan ceritakan perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi sampai kamu ketakutan seperti ini?" Arul menelan ludah dengan susah payah. Ia mulai menceritakan kebodohannya dengan suara terputus-putus. Ternyata, selama beberapa bulan terakhir, ia diam-diam mengumpulkan uang dalam jumlah miliaran rupiah dari teman-teman kantor, rekan bisnis, dan tetangga sekitar. Ia menjanjikan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat melalui sebuah program investasi yang ia banggakan. Namun, program itu hanyalah sebuah kedok penipuan investasi bodong kelas kakap. Orang yang menjalankan uang tersebut telah melarikan diri ke luar negeri dengan membawa seluruh dana yang terkumpul. Kini, semua orang yang menanamkan modal mengejar Arul untuk menuntut uang mereka kembali. Mereka menyewa penagih utang berwajah seram yang mengancam akan menghancurkan Arul beserta seluruh keluarganya jika uang itu tidak dikembalikan dalam waktu 24 jam. Arul benar-benar terjepit dari segala arah. Ia tidak memiliki uang simpanan sama sekali, karena semua uang yang ia dapatkan selama ini selalu ia habiskan untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan memanjakan Yana di luar sana. Jumlahnya sangat besar. "Safira, puluhan orang mencariku ke kantor hari ini. Aku terpaksa kabur lewat pintu belakang. Tolong bantu bayar utangku. Jualah beberapa aset usahamu untuk menyelamatkanku. Kalau tidak, aku pasti akan dipenjara dan disiksa oleh mereka." Mohon Arul sambil menyembunyikan wajahnya di pangkuan Safira, menangis layaknya anak kecil yang ketakutan. Safira mendengarkan semua pengakuan itu dengan hati yang bersorak-sorai. Alam semesta rupanya bekerja jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Tanpa perlu ia turun tangan secara langsung menghancurkan karir suaminya, pria itu sudah menggali kuburannya sendiri karena keserakahan dan kebodohannya. Safira memasang wajah berpikir keras, berpura-pura mempertimbangkan permintaan suaminya. Ia membiarkan keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa menit, membiarkan Arul tersiksa oleh rasa cemas yang semakin memuncak menunggu jawabannya. Setelah dirasa cukup menyiksa batin suaminya, Safira akhirnya menghela napas panjang seolah-olah mengambil keputusan yang sangat berat. "Baiklah, Mas. Aku bersedia membantumu menalangi semua utang-utang itu agar kamu tidak masuk penjara," ucap Safira,
membuat Arul langsung mengangkat kepalanya dengan wajah berseri-seri penuh harapan. Tapi, lanjut Safira dengan cepat sebelum Arul sempat mengucapkan terima kasih. Aku butuh jaminan. Menjual aset usahaku secara mendadak sangat berisiko membuat bisnisku bangkrut. Jika itu terjadi, kita tidak akan punya sumber penghasilan lagi. Oleh karena itu, aku mau kamu menandatangani surat pelepasan hak atas rumah ini. Rumah ini harus sah menjadi milikku sepenuhnya secara hukum sebagai jaminan masa depanku. Arul terdiam sejenak. Rumah besar ini awalnya memang dibeli menggunakan uang Safira, namun pada saat proses administrasi pembelian, Arul bersikeras memasukkan namanya sebagai pemilik sah bersama dengan alasan harga diri sebagai kepala keluarga. Kini, Safira meminta hak itu kembali seutuhnya. Di tengah kepanikan dan bayangan mengerikan tentang jeruji besi serta siksaan para penagih utang, akal sehat Arul sudah tidak berfungsi dengan baik. Ia tidak memiliki pilihan lain. Rumah ini adalah satu-satunya harta yang bisa menyelamatkan nyawanya saat ini. Tanpa berpikir panjang mengenai dampak buruknya, Arul mengangguk dengan cepat dan menyetujui syarat tersebut. Safira segera mengambil sebuah map dokumen berisi surat perjanjian resmi yang sudah ia siapkan sebelumnya bersama pengacaranya. Surat itu menyatakan dengan sangat jelas dan mengikat secara hukum bahwa Arul menyerahkan seluruh hak kepemilikannya atas rumah tersebut kepada Safira tanpa paksaan. Arul membaca sekilas isi surat tersebut dengan tangan gemetar, lalu mengambil pena yang disodorkan oleh Safira. Bunyi ujung pena yang bergesekan dengan permukaan kertas terdengar sangat merdu di telinga Safira. Begitu tanda tangan itu selesai dibubuhkan di atas materai, nasib Arul di rumah ini telah resmi berakhir. Safira menarik dokumen itu perlahan, memeriksa tanda tangannya dengan teliti, lalu menyimpannya dengan aman di dalam laci meja terkunci. Setelah dokumen itu aman, atmosfer di ruangan tersebut berubah 180 derajat. Kelembutan dan simpati di wajah Safira menguap dalam sekejap mata, digantikan oleh ekspresi dingin, keras, dan penuh kebencian. Ia berdiri perlahan dari tempat duduknya, menatap Arul yang masih berlutut di bawah dengan pandangan sangat merendahkan. Safira berjalan menuju tas tangannya, mengambil sebuah map dokumen lain yang berwarna coklat, lalu melemparkannya dengan kuat tepat ke arah wajah suaminya. Map dokumen itu menghantam dada Arul dan jatuh berserakan di atas karpet. Puluhan lembaran foto berwarna tercetak jelas dan menyebar di hadapan pria itu. Arul menunduk untuk melihat benda apa yang baru saja dilemparkan istrinya. Matanya membelalak lebar. Napasnya seakan terhenti di tenggorokan. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga terasa sakit. Di atas karpet itu, berserakan foto-foto kemesraannya bersama Yana. Foto saat mereka bergandengan tangan di lorong penginapan mewah semalam, foto saat mereka saling merangkul mesra, dan tangkapan layar transaksi pembayaran kamar mewah serta perhiasan mahal yang ia beli menggunakan uang istrinya. "Kamu pikir aku ini wanita bodoh yang bisa terus-menerus kamu tipu?" Desis Safira dengan suara yang sangat rendah namun tajam, seolah-olah membelah udara di sekitarnya. Arul kehilangan kata-kata. Ia mencoba membuka mulut untuk mencari alasan, namun suaranya tertahan di kerongkongan. Tubuhnya menegang kaku menyadari bahwa semua kebusukannya telah terbongkar di saat yang paling hancur dalam hidupnya. "Aku tidak akan pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk menolong pengkhianat sepertimu," lanjut Safira tanpa ampun. "Surat yang baru saja kamu tanda tangani membuat rumah ini menjadi milikku sepenuhnya. Sekarang, kamu tidak punya uang, kamu dikejar utang, perselingkuhanmu dengan saudaraku sendiri sudah terbongkar, dan kamu tidak punya rumah lagi. Selamat menikmati hasil perbuatanmu sendiri, Mas Arul." Lembaran foto yang berserakan di atas karpet seolah menjadi saksi bisu atas hancurnya seluruh kebohongan yang selama ini dibangun oleh Arul. Pria itu masih berlutut di lantai, menatap kosong pada gambar-gambar kemesraannya bersama Yana yang terekam sangat jelas. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya memburu tidak beraturan, dan keringat dingin semakin deras membasahi wajahnya. Ia mencoba meraih salah satu foto tersebut dengan tangan yang gemetar, namun jari-jarinya terlalu lemah untuk sekadar menjepit selembar kertas. Firasat buruk yang sedari tadi menghantuinya kini berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Istrinya, wanita yang selalu ia anggap lemah dan bisa dikendalikan dengan mudah, ternyata telah mengetahui semua kebusukannya. Safira tidak hanya mengetahui perselingkuhan itu, tetapi juga telah merencanakan balasan yang sangat menyakitkan pada saat ia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Arul menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan satu-satunya harta berharga yang bisa menyelamatkannya dari kejaran penagih utang, yaitu rumah ini, tepat ke tangan orang yang sangat ingin menghancurkannya. Arul mengangkat wajahnya, menatap Safira dengan pandangan yang dipenuhi oleh ketakutan yang luar biasa. Tidak ada lagi sisa kesombongan,
Tidak ada lagi wibawa sebagai seorang suami. Ia memegang ujung pakaian Safira, meremasnya dengan kuat seakan-akan itu adalah tali penyelamat terakhirnya di ujung jurang. Air mata mulai menetes dari kedua pelupuk matanya, mengalir deras melewati pipinya yang pucat. Ia mulai meratap, memohon ampun dengan suara yang sangat menyedihkan. Ia memanggil-manggil nama Safira berulang kali, memohon agar istrinya memaafkan kehilafannya dan tidak meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Namun, Safira hanya berdiri tegak, memandang pria di bawahnya dengan tatapan jijik yang tidak ditutupi sama sekali. Sentuhan tangan Arul di pakaiannya terasa sangat menjijikkan, membuat Safira segera melangkah mundur satu langkah untuk melepaskan cengkeraman pria pengecut tersebut. Safira tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya diam membiarkan suaminya tenggelam dalam rasa panik yang semakin tidak terkendali. Melihat kebisuan istrinya, pikiran licik Arul mulai bekerja mencari jalan keluar. Demi menyelamatkan dirinya sendiri dari ancaman penjara dan amukan penagih utang, ia rela mengorbankan siapa saja, termasuk keluarga kandungnya sendiri. Dengan suara yang terputus-putus oleh isak tangis, Arul mulai melempar kesalahan kepada ibu dan adiknya. Ia mengatakan bahwa semua perselingkuhan ini bukanlah kemauannya sendiri. Ia bersumpah bahwa Ibu Linda dan Tika yang terus-menerus mendesaknya untuk menjalin hubungan dengan Yana. Arul memfitnah keluarganya sendiri, mengatakan bahwa ibunya membenci Safira dan sengaja menjodohkannya dengan Yana karena Yana dianggap lebih penurut dan pandai mengambil hati. Ia menceritakan bagaimana setiap hari ibunya selalu membisikkan kata-kata buruk tentang Safira, membanding-bandingkan, dan memaksanya untuk membelikan barang-barang mewah untuk Yana. Arul menangis terseduh-seduh, berteriak bahwa ia hanyalah korban dari rencana jahat ibu dan adiknya yang serakah. Ia memohon agar Safira mempercayainya dan menyalahkan keluarganya saja atas semua pengkhianatan ini. Safira mendengarkan setiap kebohongan dan pembelaan diri yang keluar dari mulut suaminya dengan penuh perhatian. Namun, tangannya yang berada di dalam saku pakaian tidak diam begitu saja. Sejak Arul mulai menangis dan memohon, jari Safira dengan sigap telah menekan tombol rekam pada layar telepon genggamnya yang tersembunyi. Ia merekam setiap kata, setiap isakan, dan setiap tuduhan keji yang dilemparkan Arul kepada ibu kandung dan adik kandungnya sendiri. Safira merasa takjub sekaligus muak melihat betapa rendahnya moral laki-laki yang pernah ia hormati ini. Arul tidak memiliki sedikit pun rasa tanggung jawab atas perbuatannya. Saat keadaan mendesak, pria ini dengan sangat mudah menusuk keluarganya sendiri dari belakang demi mendapatkan pengampunan. Safira membiarkan Arul terus berbicara, memastikan bahwa seluruh pengakuan pengecut itu terekam dengan kualitas suara yang sangat jernih. Setelah Arul selesai meratap dan kehabisan kata-kata, keheningan kembali menguasai ruangan tersebut. Hanya terdengar suara napas Arul yang berat. Pada saat yang sama, terdengar suara deru mesin kendaraan berhenti di depan rumah, disusul oleh suara pagar yang dibuka dengan kasar. Safira menoleh ke arah jendela dan melihat sebuah taksi menurunkan 2 orang penumpang. Ibu Linda dan Tika baru saja pulang. Penampilan mereka sangat jauh berbeda dengan saat mereka pergi tadi pagi. Tidak ada lagi wajah angkuh dan gaya penuh percaya diri. Riasan wajah mereka berantakan, pakaian mereka tampak kusut, dan wajah mereka dipenuhi oleh rasa malu serta amarah yang tertahan. Mereka berjalan memasuki pekarangan rumah dengan langkah cepat, terlihat sangat lelah setelah berdebat dengan petugas keamanan pusat perbelanjaan dan terpaksa harus meninggalkan semua barang belanjaan mereka di sana. Mereka pulang dengan tangan kosong dan rasa terhina yang luar biasa karena diusir di depan banyak orang. Mengetahui ibu mertua dan adik iparnya sudah tiba, Safira segera mengeluarkan telepon genggamnya dari dalam saku. Ia menghentikan proses rekaman, lalu dengan gerakan cepat memotong bagian suara Arul yang sedang menyalahkan keluarganya secara terang-terangan. Safira tersenyum tipis, membuka aplikasi pesan singkat, dan mengirimkan potongan rekaman suara tersebut langsung ke nomor telepon Ibu Linda dan Tika. Safira mengatur volume telepon genggamnya sendiri menjadi hening dan mundur beberapa langkah mendekati tangga, menjaga jarak aman dari ruang tamu. Arul masih terduduk di lantai, terlalu sibuk meratapi nasibnya sendiri hingga tidak menyadari apa yang baru saja dilakukan oleh istrinya. Pria itu masih terus mengusap air matanya dan menundukkan kepala. Pintu depan terbuka lebar dengan bantingan keras. Ibu Linda dan Tika melangkah masuk ke dalam rumah sambil bersungut-sungut. Mereka bersiap untuk memarahi Safira dan menuntut penjelasan mengenai kupon palsu serta kartu pembayaran yang diblokir. Namun, sebelum mereka sempat membuka mulut untuk berteriak, telepon genggam di dalam tas Tika dan Ibu Linda berbunyi secara bersamaan menandakan ada pesan masuk. Karena penasaran, Tika segera mengambil telepon genggamnya dan membuka pesan tersebut. Ia menekan tombol putar pada pesan suara yang baru saja dikirimkan oleh nomor Safira.
Karena suasana ruang tamu saat itu cukup sunyi, suara dari pengeras suara telepon genggam Tika terdengar sangat jelas dan memantul ke dinding ruangan. Suara Arul yang sedang menangis dan memohon mengalun memenuhi ruangan. Setiap kalimat tuduhan terdengar sangat nyata. Suara rekaman itu mengatakan dengan lantang bahwa Ibu Linda dan Tika adalah dalang utama perselingkuhan, bahwa mereka adalah parasit serakah yang memaksa Arul untuk mengkhianati istrinya. Arul di dalam rekaman itu dengan tegas menyebut ibunya sebagai penghasut jahat dan adiknya sebagai wanita tidak berguna. Mendengar suara itu, langkah Ibu Linda terhenti seketika. Matanya terbelalak lebar menatap anak laki-laki kesayangannya yang sedang duduk bersimpuh di lantai ruang tamu. Tika menahan napas, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar dari mulut kakak kandungnya sendiri. Arul, yang akhirnya menyadari suara rekamannya sendiri sedang diputar, mengangkat kepalanya dengan wajah pucat pasi. Ia menatap ibu dan adiknya secara bergantian. Tubuhnya membeku seketika. "Anak kurang ajar," teriak Ibu Linda memecah keheningan. Suaranya melengking tinggi penuh dengan rasa sakit hati dan amarah yang meledak. Ia berlari menghampiri Arul dan melayangkan sebuah tamparan keras tepat ke wajah putranya. Bunyi tamparan itu terdengar sangat nyaring. Arul tersungkur ke samping sambil memegangi pipinya yang memerah. Tika yang juga merasa dikhianati tidak tinggal diam. Ia membuang tasnya ke lantai dan ikut menyerang kakaknya. Ia memukul bahu dan punggung Arul dengan membabi buta sambil berteriak mengeluarkan semua sumpah serapah. Tika tidak terima disalahkan atas perselingkuhan kakaknya. Padahal selama ini Arul sendirilah yang menikmati hubungan terlarang tersebut. Ibu Linda menarik pakaian Arul, memakinya sebagai anak durhaka yang berani memfitnah ibu kandungnya sendiri demi menyelamatkan diri. Arul berusaha menangkis pukulan-pukulan tersebut sambil mencoba menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukan itu. Namun suaranya tenggelam oleh jeritan kemarahan ibu dan adiknya. Pertengkaran hebat pecah di ruang tamu. Keluarga yang dulunya selalu bersatu untuk menindas Safira kini saling serang, saling menggigit, dan saling menghancurkan satu sama lain. Safira berdiri di ujung tangga, menyaksikan pertunjukan luar biasa itu dengan tatapan puas. Ia telah berhasil membuat lintah-lintah itu saling memangsa. Tanpa membuang waktu lebih lama untuk melihat akhir dari pertengkaran fisik tersebut, Safira berbalik arah, berjalan melewati pintu belakang, dan meninggalkan rumah itu menuju tempat tujuan selanjutnya. Safira mengemudikan kendaraannya dengan perasaan lega yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Beban berat yang selama bertahun-tahun menekan dadanya seakan terangkat sepenuhnya. Ia melirik sekilas dari kaca spion, melihat rumah besarnya semakin menjauh dari pandangan. Di dalam rumah itu, orang-orang yang selama ini menghancurkan hidupnya sedang saling menyalahkan dan bertengkar hebat. Namun, tugas Safira hari ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu pihak lagi yang harus ia temui untuk memastikan bahwa seluruh rantai kebohongan ini terputus tanpa sisa. Ia mengarahkan kendaraannya menuju sebuah kawasan tempat tinggal sewa kelas menengah ke atas di pusat kota. Tempat itu memiliki bangunan bagus dengan keamanan yang cukup ketat, tempat di mana saudara sepupunya, Yana, menyewa sebuah kamar yang cukup mewah. Safira sangat tahu tempat ini karena dulu ia sendirilah yang membantu mencarikan tempat tinggal saat Yana pertama kali datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Perjalanan memakan waktu kurang dari 1 jam. Safira memarkirkan kendaraannya dengan rapi, melangkah masuk ke dalam lobi bangunan, dan naik menggunakan fasilitas pengangkat menuju lantai tempat kamar Yana berada. Ia menyusuri lorong yang sepi dan bersih. Langkah kakinya terdengar mantap menggema di sepanjang jalan. Sesampainya di depan pintu bernomor kayu itu, Safira menarik napas panjang untuk menstabilkan perasaannya, lalu mengetuk pintu dengan ketukan pelan namun berulang-ulang. Beberapa saat berlalu tanpa jawaban. Safira terus mengetuk sampai akhirnya terdengar suara langkah kaki malas dari dalam. Bunyi kunci diputar terdengar, dan pintu terbuka setengah. Yana berdiri di sana, mengenakan pakaian santai yang terlihat mahal, dengan wajah yang awalnya menunjukkan kebingungan namun dengan cepat berubah menjadi senyum sinis yang meremehkan begitu menyadari siapa yang berdiri di depan pintunya. "Oh, lihat siapa yang datang berkunjung. Sang istri yang malang," sapa Yana dengan nada suara dibuat-buat. Wanita itu membuka pintu lebih lebar dan menyandarkan bahunya ke kusen pintu, melipat kedua tangannya di depan dada. Yana sama sekali tidak terlihat merasa bersalah atas perbuatannya merebut suami dari saudara sepupunya sendiri. Ia justru terlihat sangat bangga dan menantang, seolah-olah ia baru saja memenangkan sebuah piala kejuaraan yang sangat berharga. Yana menatap Safira dari atas ke bawah, memamerkan perhiasan mahal yang melingkar di pergelangannya. Barang yang Safira tahu persis dibeli dari hasil keringatnya yang disalahgunakan oleh Arul. "Aku tidak datang ke sini untuk berdebat dengan wanita sepertimu, Yana.
Ucap Safira dengan suara yang sangat tenang dan datar. Ia sama sekali tidak terpancing oleh sikap sombong sepupunya. Safira membalas tatapan Yana dengan pandangan yang penuh rasa kasihan, membuat senyum sinis di wajah Yana sedikit memudar. Safira tidak perlu bersusah payah untuk membuktikan kekuatannya. Ia hanya perlu menyampaikan fakta yang akan menghancurkan kesombongan Yana dalam sekejap. Lalu untuk apa kamu datang? Mau menangis memohon agar aku mengembalikan Mas Arul kepadamu? Maaf saja ya, Safira. Mas Arul sangat mencintaiku. Dia bahkan membelikanku barang mewah dan menjanjikan kehidupan yang jauh lebih bahagia bersamaku. Dia bilang kamu itu sangat membosankan. Balas Yana dengan nada memamerkan kemenangannya. Ia tertawa pelan, mencoba memanas-manasi perasaan Safira. Safira ikut tersenyum mendengarnya. Namun bukan senyum kesedihan, melainkan senyum kepuasan yang sangat nyata. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Ambil saja laki-laki tidak berguna itu. Yana, aku datang ke sini hanya sebagai bentuk perpisahan sekaligus memberikan informasi penting untukmu. Mulai hari ini, semua kartu pembayaran yang biasa dipakai Arul untuk memanjakanmu sudah aku blokir secara permanen. Rekeningnya kosong tidak bersisa. Yana mengerutkan keningnya, mencoba mencerna ucapan Safira. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dari sikap tenang wanita di hadapannya ini. Dan satu hal lagi yang perlu kamu tahu, lanjut Safira mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Yana. Arul saat ini sedang dikejar-kejar oleh puluhan penagih utang karena kasus penipuan investasi bodong miliaran rupiah. Semua korban mencarinya untuk meminta uang kembali. Arul tidak punya uang sepeser pun. Dia baru saja menandatangani surat penyerahan seluruh hak atas rumah kepadaku. Jadi dia sudah resmi menjadi gelandangan. Karena kamu adalah wanita kesayangannya sekarang, aku yakin dia akan datang kemari untuk meminta perlindungan dan meminjam uang darimu. Bersiaplah untuk ikut dikejar oleh para penagih utang bersamanya. Selamat menikmati kehidupan bahagiamu bersama pria miskin itu, Yana. Tanpa menunggu tanggapan balasan dari Yana, Safira membalikan badannya dan berjalan meninggalkan tempat itu dengan langkah yang sangat anggun dan percaya diri. Yana berdiri membeku di depan pintunya. Mulutnya terbuka sedikit namun tidak ada suara yang keluar. Kesombongannya hancur lebur seketika digantikan oleh rasa panik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Yana adalah wanita yang sangat perhitungan soal materi. Ia mendekati Arul murni karena melihat gaya hidup pria itu yang terlihat sangat mewah dan selalu bisa memberikan barang-barang mahal. Begitu mengetahui kebenaran bahwa Arul hanyalah pria miskin yang bergantung pada uang istrinya dan kini sedang terlilit utang besar, perasaan cinta palsu yang ada di hati Yana langsung menguap tanpa sisa. Yana bergegas masuk ke dalam kamarnya dan membanting pintu dengan keras. Ia mengutuk kebodohannya sendiri karena hampir terseret ke dalam masalah hukum akibat seorang laki-laki tidak berguna. Yana mulai membereskan barang-barang berharganya, bersiap untuk mengusir pria itu jika berani menginjakan kaki di tempatnya. Malam harinya, awan gelap menyelimuti langit kota. Suasana di kawasan tempat tinggal Yana cukup sepi dari aktivitas penghuni. Arul berjalan menyusuri trotoar menuju arah bangunan tersebut dengan langkah yang terseret-seret dan tubuh yang sedikit membungkuk. Pakaiannya terlihat kotor dan kusut. Wajahnya memar dan terdapat bekas cakaran akibat pertengkaran fisik yang sangat hebat dengan ibu dan adiknya siang tadi. Setelah Safira pergi, ibu dan adiknya mengusirnya keluar dari rumah dengan penuh amarah. Mereka tidak mau menampung anak yang berani memfitnah keluarganya sendiri, terlebih setelah tahu bahwa Arul dikejar penagih utang. Arul tidak punya tempat tujuan lain. Di kepalanya, hanya Yana satu-satunya orang yang mencintainya dengan tulus dan pasti mau menerimanya di saat susah. Ia membayangkan pelukan hangat Yana yang akan menenangkan pikirannya yang kacau. Arul berhasil menyelinap masuk dan tiba di depan pintu kamar Yana. Ia mengetuk pintu itu dengan lemah, memanggil-manggil nama Yana dengan suara yang parau dan menyedihkan. Ia mengetuk pintu berulang kali, berharap pintunya segera dibuka. Setelah beberapa menit menunggu dalam kecemasan, pintu itu akhirnya terbuka dengan cepat. Namun, bukan pelukan hangat atau senyuman manis yang menyambutnya. Yana berdiri di ambang pintu dengan wajah yang merah pada menahan amarah yang luar biasa besar. Tangannya memegang sebuah ember plastik berukuran sedang yang berisi penuh air bekas cucian kotor. Tanpa ragu sedikit pun, Yana mengayunkan tangannya dan menyiramkan seluruh isi ember tersebut tepat ke tubuh Arul. Air kotor dan bau busuk itu mengguyur tubuh Arul dari kepala hingga ujung kaki. Arul terkejut setengah mati. Matanya perih dan napasnya tersengal karena guyuran tiba-tiba tersebut. Ia menatap Yana dengan pandangan tidak mengerti, mencoba meraih tangan wanita itu untuk meminta penjelasan. Pergi kamu laki-laki miskin. Jangan berani datang kemari lagi.
teriak Yana dengan suara yang sangat melengking, memecah kesunyian malam di lorong tersebut. Suara teriakan itu membuat beberapa penghuni kamar lain membuka pintu mereka untuk melihat keributan yang terjadi. Yana, ini aku Mas Arul. Tolong biarkan aku masuk. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku butuh bantuanmu. Mohon Arul sambil menggigil kedinginan. Bantuan? Kamu pikir aku tempat penampungan sampah? Safira sudah menceritakan semuanya. Kamu pembohong miskin yang dikejar utang. Kamu mau membawaku ikut menanggung utang-utangmu? Dasar laki-laki tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu menipuku selama ini. Maki Yana tanpa ampun. Ia menunjuk wajah Arul di depan tatapan banyak tetangga yang mulai berbisik-bisik menyaksikan kejadian tersebut. Arul terdiam kaku. Seluruh harga dirinya telah hancur berkeping-keping malam itu. Wanita yang selalu ia puja-puja dan ia banggakan ternyata membuangnya begitu saja seperti sampah jalanan ketika mengetahui bahwa ia sudah tidak memiliki harta benda. Semua pengorbanannya untuk membelikan barang mewah menjadi sia-sia belaka. Yana tidak memberikan kesempatan kepada Arul untuk membela diri. Wanita itu meludah ke lantai, menutup pintu kamarnya dengan bantingan yang sangat keras, dan menguncinya rapat-rapat dari dalam. Arul berdiri sendirian dalam keadaan basah kuyup, bau, dan kedinginan. Tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya menusuk tajam ke seluruh tubuhnya. Malam itu, Arul menyadari bahwa karma telah datang menjemputnya dengan cara yang paling menyakitkan, menghancurkan seluruh kehidupannya tanpa menyisakan sedikit pun tempat untuk bersembunyi. Pagi itu udara terasa sangat sejuk dan segar, berbanding terbalik dengan badai kehancuran yang sedang melanda kehidupan keluarga suaminya. Safira duduk dengan tenang di ruang pertemuan sebuah kantor bantuan hukum yang bergengsi. Di hadapannya, duduk seorang pria paruh-baya yang merupakan pengacara kepercayaannya. Di atas meja kayu jati yang mengkilap itu, terdapat tumpukan berkas yang memuat seluruh bukti kuat mengenai pengkhianatan Arul, mulai dari tangkapan layar percakapan, bukti transaksi perbankan untuk menyewa kamar mewah dan membeli perhiasan, hingga rekaman pengakuan dari mulut Arul sendiri. Pengacara tersebut tersenyum ramah, menyatakan bahwa proses perceraian akan berjalan dengan sangat cepat dan lancar mengingat semua bukti yang ada berpihak sepenuhnya kepada Safira. Selain itu, dokumen penyerahan hak milik rumah yang ditandatangani oleh Arul secara sadar tanpa paksaan juga telah disahkan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Mulai detik ini, secara hukum negara dan agama, rumah besar itu 100% berada di bawah kendali tunggal Safira. Tidak ada satu orang pun yang berhak mengklaim kepemilikan atas bangunan tersebut selain dirinya. Setelah menyelesaikan urusan di kantor hukum, Safira bangkit dari tempat duduknya dan merapikan pakaiannya. Hari ini ia mengenakan pakaian yang sangat rapi dan elegan, mencerminkan ketegasan seorang wanita mandiri yang tidak bisa lagi diinjak-injak harga dirinya. Ia keluar dari gedung tersebut dan langsung disambut oleh dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang sengaja ia sewa secara khusus dari sebuah penyedia jasa pengamanan profesional. Safira memberikan instruksi yang sangat jelas kepada mereka berdua. Mereka bertugas untuk mengawal Safira dan memastikan proses pengosongan rumah berjalan tanpa ada tindakan kekerasan fisik dari pihak lawan. Safira masuk ke dalam kendaraannya, sementara kedua petugas tersebut mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan yang berbeda. Perjalanan menuju rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya terasa sangat berbeda hari ini. Jika dulu ia selalu pulang dengan perasaan lelah dan cemas memikirkan tuntutan mertua dan adik iparnya, hari ini ia pulang sebagai seorang pemenang yang akan membersihkan rumahnya dari segala macam benalu pengisap harta. Setibanya di depan gerbang rumah, Safira menekan tombol pembuka dari telepon genggamnya. Pintu gerbang besi yang kokoh itu terbuka secara perlahan, memberikan jalan masuk bagi kendaraan Safira dan petugas keamanan. Pekarangan rumah tampak sepi, namun pintu utama sedikit terbuka. Safira turun dari kendaraannya dengan langkah pasti, diikuti oleh dua orang petugas pengamanan dan satu orang perwakilan dari kantor hukum yang membawa dokumen resmi. Mereka melangkah beriringan memasuki ruang tamu. Di dalam ruangan tersebut, pemandangan yang tersaji sangat menyedihkan sekaligus memuakan. Ibu Linda dan Tika sedang duduk di atas karpet dengan wajah yang sangat berantakan dan tubuh yang lemas. Sejak kemarin, mereka belum makan makanan yang layak karena seluruh akses keuangan telah ditutup. Mereka tidak memiliki uang tunai sama sekali, dan bahan makanan di dapur sudah habis tidak tersisa. Mereka terus-menerus mencoba menghubungi Arul untuk meminta uang, tanpa menyadari bahwa pria yang mereka harapkan itu sudah menjadi gelandangan yang dibuang oleh selingkuhannya sendiri dan sedang bersembunyi dari kejaran para penagih utang akibat kasus penipuan investasi bodong. Mendengar suara langkah kaki yang memasuki rumah, Ibu Linda dan Tika serentak mengangkat kepala mereka. Mata mereka langsung tertuju pada sosok Safira yang berdiri tegak di tengah ruangan,
diapit oleh orang-orang berwajah tegas. Wajah Ibu Linda yang semula tampak lelah mendadak berubah menjadi merah padam penuh amarah. Rasa laparnya seakan hilang berganti dengan kebencian yang mendalam. Ia segera berdiri dan berjalan mendekati Safira dengan langkah cepat, mengangkat tangannya dan mengacungkan telunjuk tepat ke arah wajah menantunya itu. Tika juga ikut berdiri di belakang ibunya, bersiap untuk ikut menyerang Safira dengan kata-kata kasar seperti yang biasa mereka lakukan selama bertahun-tahun belakangan ini. Berani-beraninya kamu pulang ke sini membawa orang asing. Kamu pikir kamu siapa? Gara-gara kamu memblokir semua kartu pembayaran, kami berdua kelaparan dan dipermalukan di tempat umum. Sekarang kamu berani membawa petugas keamanan ke rumah anakku. Dasar wanita udik tidak tahu diri, cepat pergi ke dapur dan buatkan kami makanan, lalu berikan uang tunai kepadaku sekarang juga. Teriak Ibu Linda dengan suara yang sangat melengking dan bergema di seluruh sudut ruangan. Safira sama sekali tidak bergeming. Ia tidak mundur satu langkah pun. Ia membalas tatapan tajam ibu mertuanya dengan tatapan yang jauh lebih dingin dan menusuk. Utusan dari kantor hukum melangkah maju, membuka sebuah map berisi berkas penting yang memiliki cap resmi dari pemerintah. Pria itu berdehem pelan, lalu membacakan isi surat tersebut dengan suara yang sangat lantang dan jelas agar dapat didengar oleh seluruh orang di ruangan itu. Surat itu menyatakan dengan tegas bahwa hak kepemilikan bangunan beserta tanah dan seluruh isinya telah berpindah tangan sepenuhnya kepada Safira. Pria itu juga menjelaskan bahwa Arul telah menyetujui dan menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk penyelesaian masalah keuangan. Oleh karena itu, semua orang yang tidak memiliki izin dari pemilik sah, yaitu Safira, diwajibkan untuk segera mengosongkan tempat ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mendengar penjelasan panjang lebar dari utusan hukum tersebut, wajah Ibu Linda memucat seketika. Tangan yang sedari tadi mengacung ke udara perlahan turun dan gemetar. Tika membuka mulutnya lebar-lebar. Matanya membelalak menatap dokumen resmi yang ditunjukkan oleh pria tersebut. Mereka berdua terdiam kaku, seolah-olah ada petir yang baru saja menyambar tepat di atas kepala mereka. Kebenaran yang baru saja dibacakan itu terlalu berat untuk diterima oleh akal sehat mereka yang selama ini selalu merasa berkuasa. Itu bohong. Ini pasti surat palsu. Anakku tidak mungkin memberikan rumah sebesar ini kepadamu. Ini rumah kami. Kamu yang harus pergi dari sini. Jerit Tika histeris, mencoba merampas dokumen tersebut dari tangan petugas hukum, namun dengan cepat dihalangi oleh salah satu petugas keamanan. Safira tersenyum sinis, sebuah senyuman yang menyiratkan kemenangan mutlak. Rumah ini sudah sah menjadi milikku. Suami kesayanganmu itu sudah menyerahkannya kepadaku karena dia sedang dikejar oleh puluhan korban penipuan investasi bodong miliaran rupiah. Mas Arus sekarang tidak punya uang, tidak punya rumah, dan mungkin sebentar lagi akan ditangkap polisi. Dan mengenai kalian berdua, waktu kalian di rumah ini sudah habis. Silakan angkat kaki sekarang juga, atau petugas keamanan ini yang akan menyeret kalian keluar dengan paksa. Ibu Linda kehilangan keseimbangannya dan jatuh terduduk di atas sofa. Ia menangis meraung-raung, meratapi nasib buruk yang menimpa keluarganya. Ia mencoba memohon kepada Safira, memanggil Safira dengan sebutan menantu kesayangan, dan berjanji akan bersikap baik mulai sekarang. Namun Safira hanya memalingkan wajah, tidak sedikit pun merasa iba pada air mata buaya tersebut. Safira memberikan waktu 15 menit kepada mereka untuk mengemas pakaian ke dalam kamar. Tika dan Ibu Linda berlari menuju kamar mereka di lantai atas dengan panik. Mereka segera mengeluarkan koper-koper mahal dan mulai memasukkan baju, perhiasan, tas, serta sepatu mewah yang selama ini mereka beli menggunakan uang Safira. Mereka berniat membawa pergi semua barang berharga itu untuk dijual kembali sebagai biaya bertahan hidup. Namun, Safira tidak bodoh. Ia mengikuti mereka dari belakang dan berdiri di ambang pintu kamar. Begitu melihat koper-koper mewah itu dipenuhi oleh barang-barang mahal, Safira langsung menghentikan gerakan mereka. Ia memerintahkan petugas keamanan untuk menyita semua koper, tas, perhiasan, dan sepatu mahal tersebut. Safira menegaskan bahwa semua barang bermerek itu dibeli menggunakan uang hasil keringatnya, sehingga barang-barang itu adalah miliknya. Ia hanya mengizinkan Ibu Linda dan Tika membawa pakaian ganti biasa yang memang benar-benar murni milik pribadi mereka sendiri sejak sebelum tinggal di rumah ini. Safira kemudian menyuruh asisten rumah tangganya yang baru tiba untuk mengambil beberapa kantong plastik hitam berukuran besar yang biasa digunakan untuk membuang sampah, lalu melemparkannya ke lantai tepat di depan kaki Ibu Linda dan Tika. Masukkan pakaian kotor kalian ke dalam kantong sampah itu. Kalian tidak berhak membawa koper mewah yang kubeli dengan susah payah. Waktu kalian sisa 5 menit. Perintah Safira dengan nada suara yang sangat kejam namun adil.
Tika menangis terseduh-seduh, merasa harga dirinya diinjak-injak hingga hancur menjadi debu. Dengan tangan yang gemetar dan air mata yang terus mengalir, ia terpaksa memasukkan beberapa potong pakaian murahnya ke dalam kantong plastik hitam tersebut. Ibu Linda melakukan hal yang sama sambil terus bergumam merutuki nasibnya. Setelah kantong plastik itu terisi, petugas keamanan menggiring mereka berdua turun dari lantai atas dan berjalan menuju pintu keluar. Proses pengusiran itu berjalan tanpa hambatan berarti karena Ibu Linda dan Tika sudah kehilangan seluruh tenaga dan keberanian mereka untuk melawan. Safira berdiri di teras rumah, menyaksikan mantan ibu mertua dan adik iparnya berjalan gontai keluar dari pintu gerbang utama. Penampilan mereka sangat menyedihkan. Dua wanita yang biasanya selalu tampil angkuh dan sombong dengan balutan barang mewah, kini harus berjalan kaki menenteng kantong plastik sampah berwarna hitam. Keributan kecil yang terjadi di dalam rumah rupanya menarik perhatian para tetangga di sekitar kompleks perumahan. Beberapa asisten rumah tangga dari rumah sebelah dan para nyonya besar yang sedang berkumpul di taman kompleks tampak berdiri memperhatikan kejadian tersebut dari jauh. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk ke arah Ibu Linda dan Tika sambil tertawa kecil. Selama ini, para tetangga memang tidak menyukai kesombongan keluarga tersebut, sehingga melihat pemandangan hari ini menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi mereka. Ibu Linda menutupi wajahnya yang berurai air mata, mempercepat langkahnya sambil menarik tangan Tika yang terus menunduk menahan rasa malu yang luar biasa besar. Pintu gerbang rumah mewah itu akhirnya tertutup rapat dan terkunci secara otomatis, menutup selamanya akses kehidupan mewah bagi keluarga pengkhianat tersebut, dan membuka lembaran baru yang penuh kebebasan bagi Safira. Waktu berlalu dengan sangat cepat, membawa perubahan yang luar biasa besar dalam kehidupan setiap orang yang terlibat dalam pusaran masa lalu tersebut. Beberapa bulan telah terlewati sejak hari pengusiran bersejarah di rumah mewah itu. Proses perceraian antara Safira dan Arul telah resmi diputuskan oleh pengadilan dengan sangat mudah dan cepat. Safira kini berdiri tegak sebagai seorang wanita merdeka yang tidak lagi terikat oleh belenggu pernikahan yang meracuni kehidupannya. Kebebasan itu rupanya membawa dampak yang sangat positif bagi perkembangan usahanya. Tanpa ada lintah yang terus-menerus menyedot hasil jerih payahnya, bisnis perdagangan yang dijalankan Safira berkembang dengan sangat pesat. Ia berhasil membuka beberapa cabang baru di berbagai sudut kota, mempekerjakan puluhan karyawan, dan mendapatkan pengakuan luas dari kalangan pengusaha sukses lainnya. Safira menemukan kembali kedamaian hatinya, wajahnya selalu memancarkan aura positif, dan senyum tulus tidak pernah lepas dari bibirnya. Ia benar-benar terbang tinggi menembus batas kesuksesan yang selama ini selalu diremehkan oleh keluarga mantan suaminya. Di sisi lain kota, kehidupan Arul berada di titik paling gelap dan menyedihkan. Laki-laki yang dulu selalu memakai pakaian mahal dan makan di tempat mewah itu kini harus mendekam di balik jeruji besi yang dingin dan pengap. Kasus penipuan investasi bodong yang melilitnya ternyata memakan banyak korban dengan total kerugian mencapai angka miliaran rupiah. Karena tidak mampu mengembalikan uang tersebut dan tidak ada orang yang mau menjaminnya, Arul dijatuhi hukuman kurungan penjara selama bertahun-tahun lamanya. Kehidupannya di dalam ruang tahanan sangatlah keras dan menyiksa. Ia harus tidur beralaskan selembar alas tipis di atas lantai semen yang dingin, berbagi ruangan sempit dengan tahanan kriminal lainnya. Makanan yang disajikan setiap hari hanyalah nasi dengan lauk pauk seadanya yang sama sekali tidak membangkitkan selera. Setiap malam, di tengah keheningan sel tahanan, Arul selalu duduk termenung di sudut ruangan sambil memeluk kedua lututnya. Bayangan wajah Safira yang selalu melayaninya dengan lembut, menyiapkan makanan enak, dan memberikannya kehidupan yang nyaman terus-menerus menghantui pikirannya. Air mata penyesalan selalu mengalir deras membasahi pipinya setiap kali ia menyadari kebodohannya sendiri. Ia telah menukar sebuah berlian yang sangat berharga dengan batu kerikil jalanan yang akhirnya membuangnya begitu saja. Selama berbulan-bulan di dalam penjara, tidak ada satu orang pun yang datang menjenguknya, baik itu teman-temannya, Yana sang selingkuhan, maupun keluarganya sendiri. Ia benar-benar dilupakan oleh dunia. Nasib yang tidak kalah memprihatinkan juga dialami oleh Ibu Linda dan Tika. Setelah diusir dari rumah mewah Safira dengan hanya membawa kantong plastik hitam, mereka luntang-lantung tidak tentu arah. Uang sisa di saku mereka hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar sewa sederhana di pinggiran kota yang sangat padat dan bising. Kamar itu sangat sempit, hanya muat untuk satu buah kasur tipis dan lemari pakaian kecil. Udara di dalam kamar selalu terasa panas dan pengap karena ventilasi yang buruk. Perubahan gaya hidup yang sangat drastis ini membuat kesehatan Ibu Linda menurun dengan sangat tajam. Wanita parubaya itu sering mengalami sakit-sakitan, batuk berkepanjangan, dan badannya menjadi sangat kurus. Karena mereka sama sekali tidak memiliki tabungan untuk berobat ke pusat kesehatan,
Ibu Linda hanya bisa berbaring lemah di atas kasur sepanjang hari sambil terus-menerus mengeluhkan nasib buruknya. Ia sering menangis sendirian, menyesali perbuatannya yang selalu menghina dan menindas Safira, menantu satu-satunya yang bersedia merawatnya dengan tulus pada masa lalu. Untuk bertahan hidup dan membayar biaya sewa kamar serta membeli makanan sehari-hari, Tika terpaksa harus membuang jauh-jauh rasa gengsinya. Wanita yang dulu selalu bermimpi menjadi sosialita dan bersikap angkuh kepada orang miskin ini kini harus bekerja sebagai pelayan kebersihan di sebuah rumah makan yang buka 24 jam. Pekerjaan itu sangat menguras tenaga fisiknya yang tidak terbiasa bekerja keras. Setiap hari, Tika harus bangun sangat pagi, mengenakan seragam kerja yang kasar, dan menghabiskan belasan jam untuk melayani pembeli, mengantarkan pesanan, serta membersihkan meja yang kotor akibat sisa makanan. Kesombongannya benar-benar dihancurkan secara paksa oleh keadaan. Suatu siang yang sangat terik, rumah makan tempat Tika bekerja sedang dipenuhi oleh pengunjung. Suasana sangat ramai dan bising. Tika berlarian ke sana kemari membawa nampan berisi makanan dengan peluh membanjiri wajahnya. Rambutnya diikat asal-asalan. Wajahnya tampak sangat kelelahan dan kusam. Saat sedang membersihkan sebuah meja panjang di sudut ruangan, tangannya tidak sengaja menyenggol sebuah gelas berisi minuman dingin milik seorang pelanggan wanita berpakaian rapi. Minuman itu tumpah dan mengenai ujung sepatu pelanggan tersebut. Pelanggan wanita itu langsung berdiri dan memarahi Tika dengan suara yang sangat keras, memaki-maki kecerobohan Tika di depan banyak orang. Manajer rumah makan segera datang mendekat, ikut memarahi Tika, dan memaksa Tika untuk berlutut meminta maaf sambil membersihkan sisa tumpahan minuman di lantai. Tika melakukan hal itu dengan air mata yang menetes bebas dari pelupuk matanya. Ia menelan semua hinaan itu karena jika ia melawan, ia akan dipecat dan ibunya akan mati kelaparan di kamar sewa mereka. Ibu Linda, yang hari itu memaksakan diri datang ke tempat kerja Tika untuk meminta jatah makan siang gratis, duduk di kursi tunggu bagian belakang sambil menatap putrinya dengan dada yang terasa sesak. Ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong anak kesayangannya tersebut. Setelah keributan itu mereda dan pelanggan kembali tenang, Tika mengambil alat pel dan mulai mengepel lantai di dekat meja kasir dengan gerakan lambat dan tenaga yang tersisa. Ibu Linda masih duduk menunduk di kursi tunggu tidak jauh dari sana. Pada saat yang bersamaan, seorang pegawai lain menyalakan layar televisi berukuran besar yang menempel di dinding ruang makan untuk menghibur para pengunjung. Saluran televisi nasional itu sedang menayangkan sebuah acara bincang-bincang yang sangat populer, mengundang tokoh-tokoh inspiratif dari seluruh negeri. Pembawa acara sedang memberikan perkenalan dengan nada suara yang penuh kekaguman mengenai bintang tamunya hari ini, seorang pengusaha wanita sukses yang berhasil bangkit dari kesulitan hidup dan membangun kerajaan bisnis dagangnya sendiri. Mendengar perkenalan tersebut, Tika menghentikan gerakan mengepelnya sejenak untuk mengatur napas. Matanya secara tidak sengaja tertuju ke arah layar televisi. Ibu Linda juga ikut mengangkat kepalanya dari kursi tunggu. Begitu wajah bintang tamu itu muncul di layar dan diperbesar secara penuh oleh kamera televisi, alat pel di tangan Tika langsung terlepas dan jatuh menghantam lantai dengan bunyi berdebam. Tubuh Tika membeku seketika. Matanya tidak berkedip sedikit pun. Ibu Linda menutup mulutnya dengan kedua tangan yang bergetar hebat. Air mata kembali mengalir deras dari matanya yang sayu. Di layar televisi tersebut, duduklah Safira. Wanita itu tampak sangat anggun dan memesona. Ia mengenakan pakaian rapi yang dirancang khusus oleh perancang busana terkenal. Hijabnya menjuntai dengan indah membalut wajahnya yang bersinar cerah. Safira tersenyum lepas saat menjawab berbagai pertanyaan dari pembawa acara, menceritakan perjalanan usahanya dengan gaya bahasa yang cerdas, lugas, dan penuh wibawa. Tidak ada lagi bayangan wanita lelah yang selalu berkutat di dapur. Tidak ada lagi sosok yang bisa dihina dan disuruh-suruh. Safira yang ada di layar itu adalah lambang kesuksesan sejati yang sangat dihormati oleh banyak orang. Tika menatap ke bawah, melihat tangannya yang kasar, pakaian seragamnya yang basah oleh air cucian, dan lantai kotor yang harus ia bersihkan setiap hari. Ia lalu menatap ibunya yang sedang menangis terseduh-seduh meratapi kemiskinan mereka. Mereka berdua terdiam dalam kekalahan yang paling menyakitkan. Fakta menghantam mereka berdua dengan keras tanpa ampun sedikitpun. Mereka menyadari dengan sepenuh hati bahwa wanita yang dulu selalu mereka rendahkan, mereka hina, dan mereka sebut sebagai wanita udik, kini tengah duduk di singgasana puncak dunia yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh lagi seumur hidup mereka. Karma telah bekerja dengan sempurna, mengubur kesombongan orang-orang jahat ke dalam lumpur penderitaan, dan mengangkat orang yang sabar terbang tinggi menembus langit keberhasilan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa menghibur, memberikan pelajaran, dan menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan pasti ada akibatnya.
Kalau kalian menikmati cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Irama Dinda.